Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai pertemuan pertama kita ini untuk pendampingan orang tua calon komuni pertama dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadiran-Mu ya Bapa, kami dapat menjadi para orang tua yang telah Engkau pilih untuk melahirkan anak dan membesarkan anak, sehingga kami dapat terus membimbing mereka untuk selalu menjadi kudus. Dan kami bersyukur akhirnya kami dapat mengantar mereka untuk menerima komuni pertama dengan persiapan menerima komuni pertama yang beberapa kali pertemuan akan diadakan, sehingga pada pertemuan ke-12 nantinya mereka dapat menerima komuni dan mereka dapat menerima sakramen cita kasih sebagai sakramen inisiasi untuk menandakan mereka bahwa mereka siap untuk mewartakan Injil dimanapun mereka berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Yakobus Dilianelli. Saya Ketua Bidang 1. Ketua Bidang 1 itu membidangi 2 bidang, liturgi dan pewartaan. Dan mungkin Bapak Ibu yang pengurus DPP sudah paham ya, bahwa tugas kita sebagai orang tua itu adalah mendidik anak secara Katolik. Jadi itu yang paling utama. Janji perkawinan kita menerima ya pasangan kita dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka, itu janji perkawinan kita. Ijab kabul kita lah kalau bahasa kita pinjam kawan-kawan kita yang sebelah, ya kan? Jadi artinya janji perkawinan itu diucapkan di depan Yesus Kristus dengan disaksikan pastor paroki atau pastor yang memimpin kita, atau diakon ya bisa, atau uskup ya. Jadi ketika itu kita mengucapkan janji, bersediakah ya kan? Bersediakah ya kan Anda si A, saya tidak mau menyebutkan namanya siapa nanti salah pula ya, menerima si B sebagai istri Anda dalam suka dan duka, ya kan, untung dan malang, ya begitu kan? Nah jawabannya kan pasti ya, saya bersedia kan begitu. Setelah itu dilanjutkan lagi, ditanyakan kepada si istri, bersediakah Anda ya B menerima si A sebagai suami Anda dalam untung dan malang, sehat dan sakit, atau suka dan duka. Nah, lalu ada janji perkawinan yang harus menjadi sesuatu janji kesetiaan kepada Tuhan Allah, yaitu mendidik anak secara Katolik. Jadi setelah Anda menerima sakramen perkawinan, itu menjadi tugas keutamaan kita sebagai orang tua. Nanti kita di akhirat itu akan dipertanyakan itu, apakah bekal suci yang sudah Anda berikan kepada anak-anak Anda, kan begitu. Nah, bekal suci itu mulai dari sakramen baptis. Sebenarnya bekal suci itu sudah mulai diterima sebenarnya ketika kita sudah dibaptis dan kita dipersatukan menjadi suami istri dalam sakramen perkawinan. Jadi ketika kita menerima sakramen perkawinan, itulah bekal suci rohani dari surga yang membuat kita menjadi kudus atau halal, atau ratum et consumatum bahasa kerennya begitu. Ya kan? Jadi bahasa kerennya itu ratum et consumatum. Jadi semua pasangan suami istri yang telah diberkati dan menerima sakramen perkawinan harus melakukan hubungan sanggama. Jadi tidak boleh sebenarnya kalau suami atau istri itu tidak melakukan itu begitu. Karena semua relasi atau konsumasi itu harus dilakukan secara sah dan halal ya, dengan suami yang sah dan istri yang sah yang telah diberkati dalam sakramen perkawinan. Titik. Di luar itu berarti perzinahan. Jadi cinta itu bisa diukur tuh hanya dengan satu parameter aja sebenarnya. Kalau dia tidak setia berarti tak cinta. Itu saja. Ya udah, jangan banyak teori begitu. Jadi dalam sakramen perkawinan itu kan ada, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang tidak menerima kursus persiapan perkawinan, ada yang menerima kursus persiapan perkawinan. Maka sudah menjadi suatu kesepakatan suami istri bahwa hubungan seksualitas itu terbuka pada
memperoleh keturunan. Itu keluhuran perkawinan Katolik. Makanya kita disebut perkawinan, sakramen perkawinan. Seremonialnya bisa disaksikan oleh banyak orang, tetapi keintimannya hanya suami dan istri yang memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan untuk berelasi. Nah, jadi kalau berbicara tentang moral seks dan perkawinan, mungkin masih ada ibu-ibu yang merasa berdosa berhubungan seks dengan suaminya, berarti ibu-ibu belum memahami tentang sakramen perkawinan secara utuh. Begitu juga bapak-bapak yang mungkin memiliki pemikiran seperti itu. Tidak ya. Ketika bapak ibu dipanggil menjadi suami istri dan diberkati dalam sakramen perkawinan, maka bapak ibu sudah menjadi satu. Ya kan? Satu. Jadi sesuai dengan kitab Kejadian, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya untuk menjadi satu daging. Dan itu terus diteruskan sampai Yesus katakan, ya kan? Ketika ada orang Farisi atau orang Yahudi bertanya kepada mereka, akhirnya Yesus bilang, kamu sesat. Ya kan? Musa menuliskan surat cerai kepada kamu karena kamu tegar tengkuk. Ya kan? Pada awalnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya untuk saling setia. Makanya ketika seorang laki-laki, seorang suami menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, dia melakukan perzinahan. Begitu juga kalau istrinya itu yang diceraikan kawin dengan laki-laki lain, dia melakukan perzinahan. Nah, untuk membereskan masalah itu makanya harus ada